dan 4C. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Nah, kumaha barudak daramang sadayana. Pasti barudak udah siap untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran bahasa Sunda. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang wacana. Nanti Bu Guru akan bacakan wacana yang ada di dalam buku. Tolong kalian buka di halaman 1. Ada tentang Depok Kota Belimbing. Sudah siap? Sudah dibuka bukunya? Ini ya wacananya. Depok Kota Belimbing. Kota Depok resmi ngadeg dina tanggal 27 April 1888. Ngabogaan 11 kecamatan, 63 kelurahan. Artinya kalau ngadeg apa? Ngadeg itu berdiri. Jadi Kota Depok resmi berdiri pada tanggal 27 April 1999. Kota Depok mempunyai 11 kecamatan dan mempunyai 63 kelurahan. Kiwari, Kota Depok ngabogaan ciri khas. Nah, Kota Depok itu mempunyai ciri khas. Ayo, ada yang tahu apa ciri khasnya? Pinter, yaitu Kota Depok terkenal dengan Depok Kota Belimbing. Belimbing nu aya di Kota Depok warnana koneng keemasan katelahna belimbing dewa. Nah, belimbing yang ada di Kota Depok itu namanya belimbing dewa. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan dari wacana ini yang judulnya tadi apa ya, masih ingat judulnya apa? Judulnya Depok Kota Belimbing. Pertanyaannya yang ini. Udah ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sinonim. Ayo dilihat lagi di bukunya. Sinonim ada di halaman genep. Sudah dibuka sayang halaman genepnya. Sinonim. Sinonim atau dalam bahasa Sundanya disebut kecap saharti, yaitu kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. Kalau dalam bahasa Indonesianya sinonim artinya persamaan kata. Contohnya di sini ada ya. Contohnya nih, ngajenan sama dengan ngahargaan atau dalam kurungnya menghargai. Untuk kalimatnya yaitu contohnya kudu bisa ngajenan ari ka guru mah. Nah, ngajenan yang satu, sinonimnya persamaan katanya yang satu lagi kudu bisa ngahargaan ari ka guru mah. Apa artinya? Harus bisa menghargai jika kepada guru. Sudah bisa dipahami sinonimnya anak-anak? Jadi sinonim teh naon tadi? Sinonim teh harti kecap saharti atau dalam bahasa Indonesianya persamaan kata. Nah, Ibu kasih tugas untuk kalian tentang sinonim. Nah, tugasnya iya mangga. Nah, selanjutnya kamu boleh mengisinya nanti setelah video ini berakhir ya. Ini nanti kita lanjutkan lagi. Ayo dibuka ke halaman 8. Ke halaman 8. Di halaman 8 aya anu judulna babasan ya. Babasan itu kalau dalam bahasa Indonesianya sama dengan pribahasa ya. Babasan itu sama dengan pribahasa. Contohnya di sini ada pribahasanya atau babasannya. Amis budi. Nah, amis budi artinya baik budi dan bahasa jika bicara disertai senyum. Tuh amis budi. Nah, kalau jadi anak harus amis budi ya. Baik hati, budi pekertinya juga bagus, bahasanya juga sopan dan santun. Contohnya lagi ada ipis biwir. Nah, peribahasa ipis biwir apa artinya? Mudah sekali menangis. Kalau bahasa Indonesianya seperti cengeng, tapi mudah menangis ya.
Selanjutnya ada kurung batok. Nah, ada yang tahu kurung batok apa? Kurung batok artinya tidak pernah pergi jauh. Jadi di rumah aja. Nah, kebetulan kita sekarang harus di rumah aja, menjaga kesehatan, tidak bermain keluar ya. Nah, untuk babasannya boleh kalian tulis di buku tulis kalian. Yang ini ya, disalin di buku tulis kalian babasannya. Sudah? Kalau sudah, berarti kalian harus menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, babasannya yang nomor 1 sampai nomor 5 Bu Guru kasih. Tapi pilihan jawabannya sudah ada di dalam kotak atau di atas sini sudah ada ya. Tinggal kamu pilih jawaban yang paling benar. Silahkan, ini soalnya. Udah sayang? Nah, berarti tugas kamu ada tilu tadi. Nuka hiji tugasna menjawab tentang wacana nuka hiji tadi, tentang kota Belimbing. Anu kedua, kamu harus, ayo ada yang masih ingat nggak tadi yang kedua apa? Sinonim. Kamu harus menjawab anu tentang sinonim. Anu katilu ayat tentang babasan. Soalnya yang tadi ya sayang, kamu jawab di buku tulis kalian, nanti Bu Guru nilai. Untuk penilaiannya nanti dikumpulkan. Nah, itu saja pembelajaran dari Bu Guru. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Nina dalam pembelajaran bahasa Sunda. Hari ini Bu Nina akan mengajar bahasa Sunda di kelas 4A, 4B, dan 4C. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Nah, kumaha barudak daramang sadayana. Pasti barudak udah siap untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran bahasa Sunda. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang wacana. Nanti Bu Guru akan bacakan wacana yang ada di dalam buku. Tolong kalian buka di halaman 1. Ada tentang Depok Kota Belimbing. Sudah siap? Sudah dibuka bukunya? Ini ya wacananya. Depok Kota Belimbing. Kota Depok resmi ngadeg dina tanggal 27 April 1888. Ngabogaan 11 kecamatan, 63 kelurahan. Artinya kalau ngadeg apa? Ngadeg itu berdiri. Jadi Kota Depok resmi berdiri pada tanggal 27 April 1999. Kota Depok mempunyai 11 kecamatan dan mempunyai 63 kelurahan. Kiwari, Kota Depok ngabogaan ciri khas. Nah, Kota Depok itu mempunyai ciri khas. Ayo ada yang tahu apa ciri khasnya? Pinter, yaitu Kota Depok terkenal dengan Depok Kota Belimbing. Belimbing nu aya di Kota Depok warnana koneng keemasan katelahna belimbing dewa. Nah, belimbing yang ada di Kota Depok itu namanya belimbing dewa. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan dari wacana ini yang judulnya tadi apa ya, masih ingat judulnya apa? Judulnya Depok Kota Belimbing. Pertanyaannya yang ini. Udah ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sinonim. Ayo dilihat lagi di bukunya.
Sinonim ada di halaman genep. Sudah dibuka sayang halaman genepnya? Sinonim. Sinonim atau dalam bahasa Sundanya disebut kecap saharti, yaitu kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama. Kalau dalam bahasa Indonesianya sinonim artinya persamaan kata. Contohnya di sini ada ya. Contohnya nih, ngajenan sama dengan ngahargaan atau dalam kurungnya menghargai. Untuk kalimatnya yaitu contohnya kudu bisa ngajenan ari ka guru mah. Nah, ngajenan yang satu, sinonimnya persamaan katanya yang satu lagi kudu bisa ngahargaan ari ka guru mah. Apa artinya? Harus bisa menghargai jika kepada guru. Sudah bisa dipahami sinonimnya anak-anak? Jadi sinonim teh naon tadi? Sinonim teh harti kecap saharti atau dalam bahasa Indonesianya persamaan kata. Nah, Ibu kasih tugas untuk kalian tentang sinonim. Nah, tugasnya ieu mangga. Nah, selanjutnya kamu boleh mengisinya nanti setelah video ini berakhir ya. Ini nanti kita lanjutkan lagi. Ayo dibuka ke halaman 8. Ke halaman 8. Di halaman 8 aya anu judulna babasan ya. Babasan itu kalau dalam bahasa Indonesianya sama dengan pribahasa ya. Babasan itu sama dengan pribahasa. Contohnya di sini ada pribahasanya atau babasannya amis budi. Nah, amis budi artinya baik budi dan bahasa jika bicara disertai senyum. Tuh amis budi. Nah, kalau jadi anak harus amis budi ya. Baik hati, budi pekertinya juga bagus, bahasanya juga sopan dan santun. Contohnya lagi ada ipis biwir. Nah, peribahasa ipis biwir apa artinya? Mudah sekali menangis. Kalau bahasa Indonesianya seperti cengeng, tapi mudah menangis ya. Selanjutnya ada kurung batok. Nah, ada yang tahu kurung batok apa? Kurung batok artinya tidak pernah pergi jauh. Jadi di rumah aja. Nah, kebetulan kita sekarang harus di rumah aja, menjaga kesehatan, tidak bermain keluar ya. Nah, untuk babasannya boleh kalian tulis di buku tulis kalian. Yang ini ya, disalin di buku tulis kalian babasannya. Sudah? Kalau sudah, berarti kalian harus menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, babasannya yang nomor 1 sampai nomor 5 Bu Guru kasih. Tapi pilihan jawabannya sudah ada di dalam kotak atau di atas sini sudah ada ya. Tinggal kamu pilih jawaban yang paling benar. Silahkan, ini soalnya. Udah sayang? Nah, berarti tugas kamu ada tilu tadi. Nuka hiji tugasna menjawab tentang wacana nuka hiji tadi tentang kota Belimbing. Anu kedua kamu harus, ayo ada yang masih ingat nggak tadi yang kedua apa? Sinonim. Kamu harus menjawab anu tentang sinonim. Anu katilu ayat tentang babasan. Soalnya yang tadi ya sayang, kamu jawab di buku tulis kalian, nanti Bu Guru nilai. Untuk penilaiannya nanti dikumpulkan. Nah, itu saja pembelajaran dari Bu Guru. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.